Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hermanus Umbugeli, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Mas Katolik Santo Alfonsus. Fasilitator saya, Ibu Siti Rahma, pengajar praktik, Ibu Esther Pandaka. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid yang berada di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, semua anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Disinilah dibutuhkan kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman dalam belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Lantas, bagaimana cara kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Guru juga harus memahami dan merespon kebutuhan belajar murid. Lalu, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama itu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Yang kedua adalah minat belajar murid. Di mana dalam minat belajar murid ini, kita ketahui bahwa minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat sendiri adalah salah satu motivator yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang ketiga adalah profil belajar murid. Di dalam profil belajar murid, itu melingkupi yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Sedangkan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama itu diferensiasi konten, di mana ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada anak murid, seperti materi, konsep, atau keterampilan
yang perlu kita pelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa kita lakukan dengan membedakan mengorganisasi atau format penyampaiannya, bukan mengubah, apalagi menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga, yakni diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan terhadap apa yang telah dipelajari. Apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Contoh seperti modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, sampai saat ini yang sedang dipelajari yakni modul 2.1. Adapun keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan modul 1.2 dan modul 2.1 yakni dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, harus reflektif, harus mandiri, harus kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan modul 1.3 dan modul 2.1 memiliki keterkaitan di antaranya, yakni pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan modul 1.4 dan modul 2.1 memiliki keterkaitan di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terdahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang positif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Salam guru penggerak, semoga tergerak, mari bergerak dan menggerakkan.